Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu jamaah Masjid Jami Darul Ilmi PTK yang berbahagia. Ada hadis sahih berasal dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ketika kalian akan keluar rumah, bacalah doa Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Baik Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu yang kami muliakan, sampai masalah kita keluar rumah Nabi mengajarkan doa. Ini berarti Nabi sangat perhatian sampai sedemikian rupa. Dan yang menariknya dalam hadis itu isinya doa, dan doa ini dalam bentuk bacaan la haula wala quwata illa billah. Nah, yang menarik kajian kita atau yang akan saya ungkapkan pada pagi hari ini, apa maksud hikmat kata-kata la haula wala quwata illa billah. Sampai ketika kita akan keluar rumah Nabi mengajarkan doa tersebut. Kalau istilahnya bahasa Arab, Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, itu ucapan-ucapan bahasa Arab bisa disingkat. Kayak mungkin zaman sekarang Assalamualaikum itu banyak yang disingkat. Ada yang nulisnya ASS, ada yang assalam, atau ada ASSLM, ya, boleh disingkat. Termasuk ucapan la haula wala quwata illa billah itu disingkat menjadi hauqalah. Atau ucapan yang terkenal kalau ada orang kena musibah, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, bisa disingkat istirja. Banyak dan diperbolehkan ketika kita menyingkat ungkapan-ungkapan bahasa Arab. Nah, termasuk tadi ini la haula wala quwata illa billah itu disingkat menjadi hauqalah. Kalau seperti itu sekarang kita kembali ke kajian kita. Tadi kata Nabi kalau ketika kita akan keluar rumah itu baca la haula wala quwata illa billah. Oleh ulama, yang saya maksud oleh ulama di sini adalah ulama-ulama hadis sampai ulama-ulama fikih itu menjelaskan maksud la haula wala quwata illa billah. Baik, salah satu tujuan dan hikmat dari kata-kata hauqalah tadi, la haula wala quwata illa billah, itu yang pertama adalah agar tetap taat. Jadi ketika kita keluar rumah itu membaca la haula wala quwata illa billah agar ketika kita di luar rumah tetap taat ibadah. Makanya kalau cara bahasa la haula diartikan la haula tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan, tidak ada daya untuk menghindari kemaksiatan kecuali ada perlindungan dari Allah. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, kita ini kalau keluar rumah sangat-sangat berpotensi untuk tidak ibadah. Kita kalau sudah keluar dari rumah sangat berpotensi untuk berbuat maksiat. Makanya dengan baca la haula itu diartikan kita mohon bimbingan, kita mohon perlindungan dari Allah untuk tidak berbuat maksiat. Dan yang mampu memberikan petunjuk kepada kita untuk tidak berbuat maksiat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud lafaz la haula. Adapun lafaz wala quwata, yang dimaksud wala quwata tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan, tidak ada perlindungan untuk berbuat kebaikan kecuali ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kalau kita keluar rumah masih mau ibadah, kalau kita sudah keluar rumah mau berbuat baik, mau beramal soleh, itu tidak akan bisa kita lakukan kecuali ada taufik hidayah dari Allah. Berarti sangat-sangat mantap ketika kita keluar rumah Nabi mengajarkan baca la haula wala quwata illa billah. Tujuannya kita tidak bisa menghindari kemaksiatan kecuali ada petunjuk dari Allah. Kita pun tidak akan mampu berbuat baik, kita pun tidak akan mampu beribadah kecuali sekali lagi ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kata ulama. Jadi yang pertama, hikmat dan tujuan maksud bacaan la haula wala quwata illa billah, ketika kita keluar rumah tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, itu yang pertama, kata ulama menjelaskan doa yang Nabi ajarkan kepada kita. Yang kedua, kata ulama, maksud tujuan hikmat baca la haula tadi, yaitu la haula wala quwata illa billah, agar kita terhindar dari bahaya. Itu bacaan la haula wala quwata illa billah, itu salah satu tujuannya, kata ulama, agar kita terhindar dari bahaya. Manusiawi, ya, kita ini manusiawi, kita itu tidak ingin mendapatkan bahaya. Tapi kalau kita sudah berusaha, namanya ikhtiar, kalau sudah kita ikhtiar, kemudian kita tawakal kepada Allah. Makanya tadi kata Nabi dari awal lafaznya bismillah tawakkaltu 'alallah. Jadi yang kedua di sini kita mohon terhindar dari bahaya. Tapi kalau kita sudah mendapatkan bahaya tapi kita sudah tawakal, sudah ikhtiar, itu kita dikatakan syahid. Kita itu mendapatkan bahaya tapi kita sudah ikhtiar menghindari, apapun yang terjadi itu disebut namanya syahid. Makanya dalam bahasa hadis sahih, Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, dalam bahasa hadis sahih yang dikatakan syahid itu orang yang mati tenggelam, itu dikatakan mati syahid. Orang yang mati terbakar itu pun dikatakan mati syahid. Orang yang sedang bekerja mencari nafkah ketika dia mati itu pun dikatakan mati syahid. Orang yang menuntut ilmu, dan ketika menuntut ilmu itu baik di kampung halaman maupun di luar daerah, bahkan di luar negeri, disebut mati syahid. Orang perempuan, ini kita nggak ngalamin, ini orang laki nih. Orang perempuan mati atau meninggal ketika melahirkan disebut mati syahid. Yang penting tadi kita sudah ikhtiar, kita sudah usaha, kemudian kita tawakal, apapun yang terjadi itu sudah dikatakan syahid. Maka istilah syahid itu orang yang meninggal karena terbakar, orang yang meninggal karena tenggelam, orang yang meninggal karena tadi seperti orang perempuan melahirkan dan seterusnya, itu pun dikatakan mati syahid. Berarti bahaya itu kita mohon pada Allah dihindarkan. Tapi bukan berarti kalau orang sudah baca la haula wala quwata illa billah itu tidak ikhtiar. Maksudnya adalah kita mohon terhindar dari bahaya tapi kita ikhtiar, kita berusaha. Jangan sampai kena bahaya, jangan sampai kena musibah. Tapi kalau kita tetap kena musibah, nah itu maksud saya begitu, penjelasan para ulama. Andai kata kita tetap kena bahaya, apapun yang kita alami kita dianggap syahid. Itulah penjelasan para ulama maksud kenapa Nabi mengajarkan kepada kita kalau keluar rumah bacalah la haula wala quwata illa billah. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, itu penjelasan para ulama. Jadi yang kedua, tujuan hikmat kalau kita keluar rumah membaca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Yang ketiga, kata ulama menjelaskan hadis Nabi, la haula wala quwata itu mempunyai tujuan hikmat agar kita mempunyai ketenangan batin. Inilah kita, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, orang hidup dengan orang yang sudah meninggal itu sebetulnya membedakan adalah kalau kita yang masih hidup antara ruh dan fisik masih satu. Kita ketika masih hidup
ruh dan fisik masih menyatu. Tapi orang yang sudah meninggal, ruh dan fisiknya sudah berpencar. Ada ulama kontemporer namanya Imam Baydawi menjelaskan maksud kata-kata kalau orang masih hidup kayak kita ini, ruh sama fisik masih nyatu, makanya fisik kita itu masih berfungsi. Kita masih bisa melihat, kita masih bisa mendengar, kita masih bisa bicara, kita masih bisa memegang, kita masih bisa berjalan. Itu karena ruh sama fisik masih nyatu. Dalam waktu bersamaan, karena ruh sama fisik masih nyatu, manusiawi banget kita itu pengen tenang. Manusiawi banget kita itu pengen tentram. Kenapa? Sebab ruh sama fisik masih nyatu. Kita masih merasakan lapar, kita masih merasakan haus, kita masih merasakan, ya mungkin kalau kepanasan merasa panas, kita kalau kehujanan merasa hujan. Itu faktor karena fisik sama ruh masih nyatu. Ini ilmiahnya seperti itu orang yang hidup. Makanya saya mau jelaskan tadi, kata ulama yang namanya Imam Baydawi dalam kitab tafsirnya, kalau orang meninggal, siapa saja nih, termasuk kita ini, kita akan mengalami, semua manusia akan mengalami. Kalau orang sudah meninggal itu ruh dan fisik berpencar. Sekali lagi, kalau orang sudah meninggal itu ruh dan fisiknya berpencar. Karena berpencar, maka fisik orang yang sudah meninggal itu sudah tidak berfungsi lagi. Tidak akan merasakan sakit. Ya tentu seluruh anggota fisiknya sudah tidak berfungsi lagi. Kata-kata saya tadi ini tidak merasakan sakit. Kenapa? Sebab fisiknya udah nggak berfungsi. Makanya kita umat Islam, ini karena kebetulan kita lagi ngaji masalah, ya dikatakan tasawuf bisa, dikatakan akidah juga bisa. Kita ini umat Islam secara fikih kaitan dengan akidah, hukumnya wajib mendoakan orang Islam yang sudah meninggal. Makanya kalau kita umat Islam wajib mendoakan orang yang sudah meninggal, siapapun itu. Orang tua kita kah, guru kita kah, sanak famili kita kah, kerabat kita, wajib kita doakan. Dalil mutlaknya, ini kita main dalil nih cara fikih. Orang hidup wajib mendoakan orang yang sudah meninggal, siapapun yang meninggal itu, yang penting orang Islam. Itu orang yang sudah meninggal, salah satu kewajiban buat yang hidup adalah menyolatkan jenazah. Makanya ini kebetulan kita ini semua kalau kemudian lagi ada di Kebayoran Baru ini, kalau ada orang Islam di Kebayoran Baru meninggal, kemudian orang Islam yang ada di Kebayoran Baru ini satu pun tidak ada yang menyolatkan jenazah tadi, maka semua orang Islam yang ada di Kebayoran Baru itu berdosa. Tapi kalau ada satu saja orang Islam yang di Kebayoran Baru ini menyolatkan jenazah tadi, maka gugur semua umat Islam yang ada di sini. Berarti dalil mutlaknya orang hidup wajib mendoakan orang mati. Kan menyolatkan jenazah itu artinya mendoakan. Makanya sholat jenazah itu cara kajian fikih itu beda dengan sholat-sholat yang lain. Sholat jenazah itu tidak ada rukunya, tidak ada itidalnya, tidak ada sujud dan sebagainya. Karena pada mereka mempercepat proses pengurusan jenazah. Dan disitulah simbol, sekali lagi, orang Islam yang masih hidup wajib mendoakan orang Islam yang sudah mati, siapapun itu. Ini kaitan tadi bicara masalah manusiawi itu yang masih hidup karena ruh sama fisik masih nyatu. Tapi orang sudah meninggal, ruh dan fisiknya sudah berpencar. Saya kembalikan ke tadi. Jadi orang Islam yang masih hidup itu wajib mendoakan orang Islam yang sudah meninggal. Dalil yang tadi saya kemukakan itu nyolatin jenazah. Dalil yang kedua, ini buat kita nih bapak-bapak, saudara-saudara, tapi ibu-ibu enggak wajib ini, yaitu sholat Jumat. Sholat Jumat itu intinya, keutamaannya, abdoliatannya itu ada di khutbah. Kita biasanya di Masjid PTK ini, saya secara pribadi biasanya ngisi kajian Zuhur itu ada masalah fikih. Itu khutbah Jumat, itu salah satu keutamaan Jumatan itu adalah kalau kita hadir di masjid. Logikanya begini,
Ketika khutbah dibaca, kita ngobrol, gitu maksud saya nih. Ketika khutbah disampaikan, kita bicara, itu hilang keutamaan sholat Jumatnya, cuman sah aja. Tapi keutamaan Jumatan tidak mendapat. Bahkan bapak-bapak, saudara-saudara, ini buat kita nih, bukan buat ibu-ibu nih. Ketika khutbah disampaikan, kita minum, kita masuk masjid, sholat Jumat. Ketika khutbah disampaikan, kita enggak darurat, enggak sangat membutuhkan, kita minum aja, makruh. Jadi kalau khutbah sedang disampaikan, kita minum saja, itu makruh. Makanya kalau khutbah sedang diucapkan, sedang disampaikan, kita ini masih di luar, tapi bukan mengikuti proses Jumatan, itu tidak mendapatkan keutamaan Jumat. Berarti sekali lagi, keutamaan sholat Jumat itu terletak di dalam khutbahnya. Yang ingin saya teruskan, salah satu rukun terpenting dalam khutbah Jumat itu adalah mendoakan orang Islam. Makanya khotib itu wajib hukumnya. Khotib itu rukun mengucapkan Allahumma gfir lil muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al ahya'i minhum wal amwat. Berarti mendoakan orang-orang Islam yang masih hidup dan yang sudah meninggal, wal amwat tadi itu wajib hukumnya. Kalau khotib enggak baca doa ini, enggak sah khutbah Jumatnya. Kalau tidak sah tidak sah khutbahnya, berarti tidak sah juga sholat Jumatnya. Berarti disitulah qat'iyu dilalah, dalil yang tegas dan jelas. Berarti orang hidup wajib mendoakan orang yang sudah meninggal. Korelasinya apa? Istilah tadi yang ketiga, hikmat membaca la haula wala quwata illa billah. Ketika kita keluar rumah dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billah, tujuannya biar hati kita tenang, biar hati kita tentram. Kenapa? Sebab kita antara fisik dengan ruh masih nyatu. Kalau orang yang sudah meninggal tidak merasakan lagi. Makanya kalau kita yang masih hidup mendoakan orang yang sudah meninggal, itu yang kita doakan bukan ke fisiknya. Orang sudah meninggal, kita doakan bukan kepada badannya. Yang kita doakan itu kepada apa? Kepada ruhnya. Makanya kalau orang yang hidup ini doain kepada yang sudah meninggal, bilangnya ilal ruh atau ilal arwah. Ini menandakan berarti untuk merasakan kesenangan, merasakan ketenangan, merasakan kesejahteraan itu terjadi ketika masih hidup. Orang kalau sudah meninggal, ruh sama fisik berpencar. Makanya tadi, agar ketika kita keluar rumah, ini bimbingan Nabi kita Muhammad SAW, ya hati kita tenang, ya hati kita tentram, hati kita bahagia, kita usahakan itu adalah dengan baca la haula wala quwata illa billah. Itulah yang dimaksud oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, intinya Nabi kita Muhammad SAW itu mengajarkan sampai semendetail mungkin, sampai perkara yang sangat kecil pun beliau ajarkan, yaitu bagaimana ketika kita keluar rumah dengan baca doa Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, yang kesimpulannya oleh ulama hadis termasuk ulama-ulama kontemporer menjelaskan maksud la haula wala quwata illa billah itu salah satunya tujuannya adalah ketika kita keluar rumah kita tetap konsekuen melakukan ibadah. Ketika kita keluar rumah kita konsekuen untuk meninggalkan kemaksiatan. Sebab tadi dari awal saya bilang, kita ini kalau udah keluar rumah potensi untuk berbuat maksiat sangat-sangat tinggi. Tapi kebalikan, ketika kita keluar rumah untuk meninggalkan ibadah pun sangat tinggi. Bisa pengaruh sama teman, bisa pengaruh sama lingkungan, bisa pengaruh sama keadaan. Makanya di situ tadi salah satu tujuannya agar kita tetap ibadah, tetap taat, bacalah la haula wala quwata illa billah. Itu dimaksud oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua tadi, ya ketika kita baca la haula tujuannya agar terhindar dari bahaya. Tapi
Andai kata tetap kita kena bahaya, kita dalam rangka taat kepada Allah, kita dalam rangka ibadah kepada Allah, sampai dimotivasikan, diberikan semangat, apapun yang terjadi, kalau kita sudah tawakal kepada Allah, apapun yang kita alami itu sudah dikatakan syahid. Sekali lagi, biar tambah marem nih, orang yang menuntut ilmu keluar rumah, terus dia kena bahaya sampai meninggal pun dikatakan meninggal dalam keadaan syahid. Orang yang mati terbakar, orang yang mati tenggelam, dan seterusnya, itu pun dikatakan mati syahid. Dan yang terakhir, kalau kita sudah baca la haula wala quwata illa billah, maka kita dalam rangka mencari ketentraman batin, ketenangan batin. Kenapa? Sebab kita sudah bersomad, kita sudah berlindung, kita sudah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah bersandar kepada Allah, maka kehidupan kita insya Allah akan tentram di dunia dan bahagia di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Baik bapak-bapak, saudara-saudara, ini saja yang dapat saya sampaikan sebagai bekal buat kita, secara khusus buat pribadi saya. Jadi kita dibimbing, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, ketika keluar rumah maka kita baca Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan ajaran Nabi, bimbingan Nabi dapat kita aplikasikan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa, dengan kita awalin baca Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim, 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 ya zal jalal wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahhil sahhil sahhil 'alaina kulla 'asir bi jahil basirin nadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.